Life could be a dream. Life could be a dream. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Mutmainah. Nama saya Uswatun Hasanah. Kami dari kelas 2MAK akan mempresentasikan hadis nomor 263 dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang dikarang oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa an Imran bin Husainin radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala junubin wa illa fa'umin. Rawahul Bukhari. Wa an Imran bin Husainin, diriwayatkan dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholli qa'iman, salatlah kalian dengan cara berdiri. Fa illam tastati, maka apabila tidak mampu, fa qa'idan, maka salatlah dengan cara duduk. Fa illam tastati, maka apabila tidak mampu, fa ala junubin, maka salatlah dengan cara tidur berbaring. Wa illa, maka apabila tidak mampu, fa umin, maka cukup dengan isyarat. Rawahul Bukhari, diriwayatkan dari Imam Bukhari. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa sholat itu wajib dilakukan dengan cara berdiri bagi yang mampu. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sholli qa'iman, yang artinya sholatlah dengan cara berdiri. Lafaz sholli adalah fi'il amar yang menunjukkan perintah. Dalam kaidah usul fikih menjelaskan al-amru yadullu 'alal wujub, yaitu setiap perintah menunjukkan wajib. Sehingga hadis ini menunjukkan bahwa salat ini wajib dilakukan dengan cara berdiri. Dalam hadis ini juga dijelaskan bahwa salat tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan atau uzur apapun. Uzur yang dimaksud adalah ketidakmampuan dalam berdiri. Namun ketika ada uzur, teknis pelaksanaan salatnya saja yang berbeda. Sehingga dalam hadis ini dijelaskan teknis-teknis pelaksanaan sholat ketika uzur atau tidak mampu untuk berdiri. Yang pertama yaitu, jika tidak mampu berdiri, maka harus melakukan sholat dengan cara duduk. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah, fa illam tastati fa qa'idan. Di sini secara tegas Rasulullah menjelaskan, jika seseorang tidak mampu melakukan sholat dengan cara berdiri, maka harus dilakukan dengan cara duduk. Tapi dalam hadis ini Rasulullah tidak menjelaskan cara duduk yang harus dilakukan, sehingga para fuqaha berbeda pendapat dalam menentukan cara duduk dalam sholat. Yang pertama menurut jumhur, yaitu boleh dengan cara duduk seperti apa saja. Yang kedua menurut Hanafiyah, yaitu yang dimaksud duduk dalam hadis ini adalah dengan cara mutarabbi'an. Adapun mutarabbi'an yaitu seperti posisi duduk dalam tahiyat. Adapun cara yang kedua yaitu jika tidak mampu duduk, maka harus melakukan sholat dengan cara tidur miring. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah, fa illam tastati fa ala junubin. Di sini secara tegas Rasulullah menjelaskan, jika seseorang tidak mampu melakukan sholat dengan cara duduk, maka harus dilakukan dengan cara tidur miring. Adapun cara yang ketiga yaitu, jika tidak mampu tidur miring, maka harus melakukan sholat dengan cara isyarat. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah, wa illa fa'udin. Di sini secara tegas Rasulullah menjelaskan, jika seseorang tidak mampu sholat dengan cara tidur miring, maka harus dilakukan dengan cara isyarat.
bahwa sholat itu sangat wajib dilakukan dengan cara berdiri dan tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan atau uzur apapun. Namun, ketika ada uzur, teknis pelaksanaannya saja yang berbeda. Uzur yang dimaksud adalah adamul istito'ati lil qiyami, yaitu ketidakmampuan untuk berdiri. Adapun teknis pelaksanaan sholat ketika ada uzur atau ketika tidak mampu dalam berdiri, yaitu yang pertama dengan cara duduk, yang kedua dengan cara tidur miring, dan yang ketiga cukup dengan isyarat. Demikian presentasi dari kami tentang hadis nomor 263 dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karangan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Semoga presentasi dari kami bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum